biasa terlimpah tercurah kepada pemimpin umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabat, para pengikut yang senantiasa istiqomah di jalannya. Doa kita semoga di yaumul qiyamah Rasulullah berkenan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kita semua. Amin. Ibu, ya. Ibu, ya. Sudah. Soalnya tadi masih kedengeran suara dari belakang, ya. Alhamdulillah, wa syukurillah, biiznillah, qadarullah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa ketemu, ya. Kemudian pada malam hari ini juga yang saya hormati Ibu Agus, ya, pada hari ini punya acara mendak 1 tahun almarhum Bapak Agus Winarto dan Sunyoto, betul ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan yang diridhoi oleh Allah. Amin. Allah berkenan mengijabah doa-doa terbaik kita pada kesempatan malam hari ini. Dan satu yang menjadi harapan kita, tidak kembali kita dari majelis ini kecuali Allah ampunkan dosa dan segala kesalahan. Mari sama-sama sebelum kita belajar, ya, sebelum kita menambahkan ilmu buat diri kita semua, kita bermunajat kepada Allah, kita membacakan Al-Quran, Salatul Fatihah. Ibu, malam hari ini Sayyidul Ayyam, para ahli kubur semuanya sedang berharap dan berharap kiriman doa dari kita semua. Ya, kita berdoa kepada Allah. Nanti ba'da asar mereka kembali kepada ahli bait. Mereka datang ke rumah kita, mereka datang ke rumah yang dulu pernah ditinggalin oleh mereka. Berharap ada anak, ada mantu, ada cucu yang mengirimkan doa, mengirimkan fatihah, mengirimkan sedekah. Kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa terbaik kita yang kita niatkan buat orang tua kita, ibu mertua kita, suami kita, anak-anak kita adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa adkhilna jannata maswahu. Kita doakan untuk Bapak Agus Winarto, Bapak Sunyoto bin Harjo Salamun, Bapak Agus Winarto bin Sunyoto, Altara bin Mulia, Bapak Ibu Dakam binti Rasa, Setio Setin bin Parto, Ibu Sumirah binti Kaila, Bapak Hajo Salamun bin Bulan, Ibu Haja Lasmini binti Setio Satin, Daryoso bin Wabas, Dani Wahyuni binti Parto Sentono Pati. Yakin buat orang tua kita, mertua kita, buat anak-anak kita. Rabbi habli minas shalihin, mudah-mudahan Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salihah. Amin. Yang pada malam hari ini yang lagi berasa kakinya, lagi berasa pinggangnya, lagi berasa bentuknya, mudah-mudahan semua diberikan kesehatan kembali. Dalam taat ibadah kepada Allah, bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat hadis itu menjadi peringatan buat diri. Ya, ini kita sedang memperingati 6 tahun, tandanya kita diajak untuk mengingat sebuah keniscayaan yang pasti bakalan terjadi. Mau cepat mau lambat, ya, bahwa ini adalah sebuah kepastian sunatullah buat diri kita. Bu, Rasulullah pernah mengatakan Aishma sita ya Muhammad fa innaka mayyitun. Jadi pada suatu ketika malaikat Jibril datang
kepada Rasulullah SAW memberikan peringatan. Apa yang menjadi peringatan yang malaikat Jibril? Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Aish ma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu. Malaikat Jibril lagi berdialog dengan Rasulullah SAW. Muhammad, aish ma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyitun, tapi ingat kamu bakalan mati. Betul? Kamu bakalan mati. Dan Rasulullah juga sudah mengatakan bahwa peringatan yang paling teramat sangat tepat buat diri kita adalah kematian. Wa kafa bil mauti wa hisab. Ada seorang laki-laki yang hidup pada masa Nabi Allah Daud alaihissalam. Sebelum Nabi Allah Daud mendapatkan pangkat kenabian, maka laki-laki ini yang bertugas berdakwah. Ya, jadi Nabi Allah Daud belum mendapatkan pangkat kenabian dari Allah, maka laki-laki ini yang berdakwah, menyampaikan kalimat-kalimat bermakna, nasihat-nasihat berhikmah kepada para jemaah. Dan ketika Nabi Allah Daud sudah mendapatkan pangkat kenabian, maka laki-laki ini berhenti berdakwah. Ya. Nabi Allah Daud alaihi salam. Kenapa laki-laki ini tidak lagi berdakwah ketika Nabi Allah Daud mendapatkan pangkat kenabian? Karena beliau menganggap bahwa ada orang yang lebih pantas untuk menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki ini, kalau ibu pernah pergi haji, ibu pernah pergi umroh, pasti tahu beliau adalah suku dari Mesopotamia. Pernah lihat nggak di Mekah ada orang yang rambutnya keriting, kulitnya hitam, giginya putih, gitu ya? Kan banyak banget tuh di Mekah, di Madinah yang kayak begitu modelnya, ya. Dan beliau berasal dari situ. Kenapa begitu mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kemudian nama beliau menjadi salah satu nama di dalam Al-Quran? Sampai sini udah ada yang tahu belum siapa laki-laki tersebut? Belum ada yang tahu? Tandanya saya lanjut cerita, ya. Karena banyak kalimat-kalimat berhikmah yang disampaikan oleh laki-laki tersebut, maka kemudian Allah menjadikan namanya sebagai salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Ya, beliau mengatakan, menyampaikan nasihat kepada anaknya, ya bunaya, innan nasa salah satu aslasin, sulusulillahi wa sulusuliduli wa sulusulinafsi. Kata laki-laki tersebut, wahai anakku, ya bunaya, wahai anakku, innan nasa salah satu aslasin, sesungguhnya manusia itu terdiri dari 3/3 bagian. Dulu barangkali kita pernah belajar matematika, 3/3 sama dengan 1, betul? 1/1 sama dengan 1, 2/2 sama dengan 1, 8/8 sama dengan 1, kan gitu ya? Masih ingat nggak belajar masih matematika? Apa udah pada lupa? Masih ingat. Masih ya? Masih ya? Innan nasa salah satu aslasin. Ibu mah taunya sekarang harga cabai mahal, 32 ya. Bu. Jadi laki-laki tersebut, kalau ibu pernah mengingat tadi kalimat yang pertama saya bilang, ya bunaya, pasti ingat sama seseorang yang memberikan nasihat, ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Siapa? Luqman Al-Hakim. Ya. Kenapa Allah memuliakan menjadi salah satu nama di dalam Al-Quran? Karena mulutnya nggak pernah berhenti menyampaikan kebaikan. Jadi sebelum Nabi Allah Daud berdakwah, sebelum Nabi Allah Daud menyampaikan pesan Allah, maka laki-laki ini Luqmanul Hakim lah yang bertugas berdakwah. Ada satu nasihat yang di luar Al-Quran. Kalau kita lihat, ibu kebingungan ngadepin anak bagaimana, ibu lihat di dalam surat Luqman dari mulai ayat 30 dan seterusnya adalah kiat buat kita para orang tua untuk menyampaikan pesan kepada anak-anak kita. Inna syirka la dzulmun adzim. La tusyrik billah. Jangan berserikat kepada Allah, wahai anakku.
Sesungguhnya itu pekerjaan yang teramat sangat keji. Inna syirka la zulmun adzim. Luqmanul Hakim sangat konsisten dia kepada nasihat kepada anak-anaknya, bukan orang lain yang ditekanin kepada Luqmanul Hakim, kepada anak-anaknya dulu. Ya, dan nasihat yang termaktub dalam Al-Quran begitu banyak. Makanya dalam surat Luqman, ibu bisa buka tuh ya, bagaimana Luqman berbicara di dalam Al-Quran. Nah, kemudian nasihat yang saya sampaikan di sini adalah nasihat yang disampaikan oleh Luqman di luar Al-Quran. Inna nasa salah satu aslasin. Anakku, manusia itu terdiri dari 3/3 bagian. Ini satu kita nih, 3/3 bagian. Ya, kata Luqmanul Hakim, tulutu lillah, sepertiga dari diri kita adalah miliknya Allah. Wa tulutu lidudin, sepertiga milik diri kita adalah milik binatang yang ada di dalam kubur. Wa tulutu linafsi, dan sepertiga dari diri kita milik dirimu sendiri. Jadi kita nih 3/3 bagian. Sepertiga dari diri kita miliknya Allah. Sepertiga dari diri kita milik binatang yang ada di dalam kubur. Sepertiga dari diri kita milik diri kita sendiri. Kata Luqmanul Hakim, tulutu lillahi fahuwa ruhuhu, sepertiga milik Allah dari diri kita adalah ruhmu. Ruh kita nih Bu, ya. Ibu lagi diam-diam di rumah, tiba-tiba ada orang di mushola, ada orang di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Fulana binti Fulan pada hari ini tanggal sekian jam sekian. Si Fulanahnya masih ada enggak? Si Fulanahnya masih ada enggak? Masih ada. Yang berpulang ke rahmatullah yang mana? Ruhnya. Pulang. Ya. Dulu ruh ini ditanamkan di dalam jasad kita pada saat kita berusia 4 bulan. Di dalam rahim ibu kita, malaikat diperintahkan oleh Allah untuk berdialog. Ketika sperma yang ditanamkan oleh bapak kita 40 hari tinggal di dalam rahim kita, berubah lagi 40 hari berikutnya menjadi alaqah, menjadi segumpalan darah, berubah lagi 40 hari berikutnya menjadi mudghah, 40 hari yang ketiga menjadi segumpalan daging, 40, 120 hari, dibagi 34 bulan kita masih ada di dalam perut ibu kita. Malaikat bertanya, anas ibu rabbikum, jawab baik, Tuhanmu siapa nak? Pernah ditanya kita sama malaikat kayak begini, ibu masih ingat nggak? Nggak ingat. Nggak ingat. Lupa. Pelajaran yang minggu lalu aja udah lupa. Apalagi suami ingat 4 bulan gitu. Betul? Betul. Alastu bi rabbikum, bayangkan masih segumpalan daging. Tapi istilah dengan izin Allah, isi jabang baik ngomong qul bala syahid. Tuhanku adalah Allah dan aku bersaksi kepadanya. Ini nih sama Allah. Tulisin nasibnya, ditulisin rezekinya. Ini rezeki kita malam hari ini udah tertulis dulu pada saat kita masih ada di dalam hari ini. Berkat yang dikasih sama Bu Agus malam hari ini, rezeki yang ibu dapatkan yang udah ditulis sama Allah pada saat kita masih ada di dalam. Jadi sebetulnya nggak perlu ada kita harus mewajibkan di dalam urusan rezeki. Nggak usah berebut-rebutan kepada rezeki. Sudah tatarannya dari Allah SWT. Jodoh kita saja udah ditentuin sama Allah pada saat kita dalam rahim. Ya, nasib kita mau jadi orang kaya, mau jadi orang susah. Awalnya jadi orang susah, akhirnya jadi orang kaya. Awalnya jadi orang kaya, akhirnya jadi orang susah. Udah ada ketentuannya dari Allah SWT. Oh, itu ditanamkan yang nanti pada saat kita balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ruh itu diminta kepada Allah dalam keadaan yang sama baiknya ketika Allah menanamkan ruh itu ke dalam jasad kita pada saat dulu kita 4 bulan dalam perut ibu. Ditanamkan di dalam rahim kita dan di dalam rahim ibu kita dalam keadaan baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, dalam keadaan suci. Besok pada saat meninggal Allah cuma meminta ruh kita dikembalikan dalam keadaan yang sama baiknya.
ada kalimat yang paling luar biasa ketika orang yang bisa menjaga fitrah dirinya, baik dititipin ruh sama Allah, dia pelihara ruhnya dengan ibadah, beramal saleh, ya kan? Nanti pada saat dipulang lagi kepada Allah dalam keadaan baik, apa kata Allah? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang baik meninggal dunia, pada saat dia pulang, ruhnya sepertiga itu yang dari diri kita pulang kepada Allah. Allah cuma bilang, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang saleh, wahai jiwa yang baik, ya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbi, kata Allah, kembalilah kamu kepadaku dalam keadaan radiyatan mardiyah. Apa maksudnya radiyatan mardiyatan? Allah yang menerima ruh itu dalam keadaan ridho, ruh itu pulang kepada Allah pun dalam keadaan ridho. Dua-duanya sama-sama ridho, ya kan? Wadkhuli fi ibadi, kata Allah, kembalilah kamu, kumpul kamu, itu barang-barang orang yang saleh, barang-barang para nabi, para rasul, para orang-orang yang baik. Di mana ya Rabb? Wadkhuli jannati, di dalam surga. Amin. Pengen nggak kita dapat panggilan yang kayak gitu? Ini kan kondisi idealnya, kondisi yang bagusnya kayak gitu. Kalau kita bisa memelihara ruh kita pulang, disambut sama Allah, Allah ridho, dan kita pun ridho berpulang kepada Allah. Berapa banyak kita lihat orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, orang yang meninggal dalam keadaan baik, orang yang meninggal dalam keadaan ibadah, Bu, dimandiin, dikafanin, apa yang dia bilang, qaddimuni, cepat, segerakan, kembalikan lagi saya kepada Tuhan saya. Saya pengen ketemu sama Tuhan saya. Ini kalau kondisinya baik, ya. Sekarang yang jadi permasalahan, gimana Ustazah kalau yang meninggal ini nggak amanah kepada Allah, dikasih ruh, nggak bisa menjaga ruhnya. Pada saat pulang, ruh ini dalam keadaan yang penuh kotor. Apakah dia juga dipanggil sama Allah? Dipanggil. Apa kata Allah? Ya ayat Tuhan nafsul khabisah, wahai jiwa yang berlumuran dengan dosa, irji'i ila jahannam min adabin adil wa rabbuki alaihi ghadban. Dia pulang kepada Allah, kata Allah, hei jiwa yang berlumuran dosa, irji'i ila jahannam, kembali kamu ke neraka jahannam min adabin adil, dengan azabku yang teramat pedih, wa rabbuki alaihi ghadban, saya murka kepada dirimu. Ya, Luqman bilang ini ruh harus dijagain, karena besok pada saat kita wafat, qomaratul maut, syakaratul maut, mari kita bahas ya di Miftahul Sa'adat. Ada yang hadir di Miftahul Sa'adat? Ada, ya. Kita ngebahas ada proses kematian. Nggak cuma sekedar syakaratul maut, tapi di dalam doa yang kita minta, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Yang kelima, taubatan qoblal maut, rahmatan 'indal maut, maghfiratan ba'dal maut, hawwin 'alaina fi syakaratil maut, wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. 10 doa yang kita minta, 6 yang harus kita dapatkan. Ya, dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kan udah pantas kalau kita jadi orang yang baik di usia kita sekarang ini. Kan nggak bisa dibilang muda lagi kita. Umur ibu berapa sih? Udah ada yang kepala 4, udah ada yang kepala 5, udah yang kepala 6, Masya Allah. Ya Bu, kata Rasulullah umur umatku kisarannya 60-70. Kalau udah yang sampai 70 udah bonus banyak. Betul kan? Ya. Kemudian apa?
rahmatan 'indal maut, besok pada saat meninggalnya dalam keadaan rahmatan bil hilmi. Allah mengambil ruhnya dalam keadaan cinta, dalam keadaan kelembutan. Wa maghfiratan ba'dal maut, ada dosa yang belum dimintain ampun kemarin semasa hidupnya, diampunin lagi sama Allah. Ini yang kita pengen kepada Allah. Allahumma ighfir lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Allah, kalau kau wafatkan saya hanya minta wafatkan saya dalam keadaan baik, dan jangan kau wafatkan saya dalam keadaan su'ul khatimah. Itu yang harus kita minta kepada Allah. Satu, urusan ruh nih. Ya Bu? Ya. Apa kata Allah? Wa rabbuki alaihi ghadban, saya murka kepada dirimu. Nauzubillah. Kita doain Pak Agus, Pak Sunyoto, mudah-mudahan husnul khatimah. Amin. Husnul khatimah sekarang tuh, ini makanan-makanan Masya Allah Bu. Tadi kutip tuh tadi ba'da asar, suami, orang tua, mertua, anak, dia datang ke rumah yang dulu dia pernah tinggal. Dia cari anaknya, dia cari mantunya. Saya kalau ngomong kayak gini pengen nangis. Dia cari cucunya, ya. Pada saat sholat maghrib, ada nggak doa yang dimintakan anak cucu mantu buat dirinya? Ada nggak sedekah yang diberikan buat diniatkan buat dirinya? Ya Allah, kok nggak ada nih yang berdoa? Ntar kali Isa ya, Isa ditungguin lagi. Cucunya, anaknya, mantunya ternyata pada repot, belum pada pulang. Besok kali ya, subuh ya, ditungguin lagi dia sampai subuh, ya. Kecapean, ketiduran semua anaknya, mantunya, cucunya. Nanti kali zuhur ya, terus berharap dia sampai asar lagi dia pulang kepada Allah. Kalau dia dapetin doa, dia dapetin sedekah, dia dapetin amal soleh dari anak-anak yang diniatkan untuk dirinya, apa yang dia bilang kepada Allah? Besok pada saat Jumat asar dia balik lagi kepada Allah. Allah, saya ridho kepada anak saya ridho kepada mantu saya ridho kepada cucu saya. Ijabah doanya ya Allah, panjangin umurnya ya Allah, berkahin kehidupannya ya Allah. Ya. Terus gimana kabarnya kalau anak cucu mantunya dia lupa berdoa buat ahli kuburnya, dia pulang dalam keadaan berurayan air mata, dia ngomong sama Allah, Allah tutup pintu keberkahanmu buat anak cucu saya Allah. Saya nggak ridho, rumah saya masih ditinggalin, harta saya masih dipakai, tapi nggak ada doa, nggak ada kebaikan yang dia kirimkan buat saya nggak ridho ya Allah. Kebayang nggak? Ya. Orang tua kita loh yang mau bikin kita kayak begini, sampai dia meminta-minta nungguin kita, Masya Allah. Ini malamnya kita bagus, ini malam Jumat, sedekah makanan, niatin ahli kubur. Besok subuh kita sedekah subuh, sebelum matahari terbit kita udah niat, Allah, aku berwasilah kepada sedekah subuhku, ampunin dosa kedua orang tuaku, berkahi kuburnya, luaskan kuburnya ya Allah. Sebelum matahari terbit, biasain setiap hari kita bersedekah subuh, ya. Malaikat masih ada di kiri kanan kita sampai terbit fajar. Dia doain kita yang bersedekah, dia doain kita yang mengaji, dia doain kita yang beribadah di waktu ba'da subuh. Itu yang pertama. Bisa punya waktu untuk Anda kata Luqmanul Hakim, tulutu lillahi fahuwa ruhuhu. Sepertiga milik diri kita adalah miliknya Allah, dia adalah ruhmu. Wa tulutu lidudi, sepertiga dari diri kita adalah milik binatang yang ada di dalam kubur, fahuwa jismuhu, dia adalah jisimmu wahai anakku. Nih, badan, ujung kepala sampai ujung kaki, ya, yang kita sayang, yang kita pakai hand bodynya nyari yang ada whitening supaya kelihatan putih, supaya glowing, pergi ke dokter kulit supaya kelihatan glowing, tahu glowing, mengkilat, ya. Yang hitam kepengen putih, orang barat yang putih kepengen hitam, manusia jadi bingung. Yang gemuk kepengen lurus,
Setelah itu sekarang jadi montok, dia senang, bahagia Bu. Alhamdulillah, ya Bu ya. Tapi pada akhirnya di diri kita ini menjadi makanan binatang yang ada dalam perut. Senang nggak senang, ridho nggak ridho, pada saat dimasukin ke dalam liang lahat masih hidup, 80% air yang ada di dalam badan kita keluar lewat pori-pori berupa keringat. Besok pada saat ruh ini udah nggak ada, dimasukin kita ke dalam liang lahat, nggak usah pakai nungguin lama-lama. Ya, 80% air ini juga akan keluar lewat pembuluh lewat pori-pori kita. Nah, yang keluar itu kan beda baunya kalau masih hidup sama udah mati beda. Waktu hidup aja juga kalau dia nggak jaga-jaga badannya baunya. Benar nggak? Iya. Disebutin. Besok dia bakalan keluar bau itu yang bakal mengundang binatang-binatang untuk datang. Tahu nggak? Ada ular yang hanya hidup di kuburan. Ada yang tahu namanya? Sujaul Aqrab. Sujaul Aqrab. Dia cuma hidup di kuburan. Dia hanya memakan daging manusia. Ya, yang kita sayang nih, yang kita sepak. Mandi lulur segala macam. Ya besok masuk ke dalam liang lahat. Ada 9 lubang hidung, 2 lubang mulut, 3 kuping, 5 mata, 7 vagina, 8 dubur, 9 binatang bakal masuk lewat lubang-lubang yang ada di dalam badan kita. Dia masuk lewat kuping, keluar lewat mulut, masuk lewat hidung, keluar lewat mata. Dia habisin isi perut kita, dia makan semua daging-daging yang ada di dalam badan kita sampai habis. Padahal di dunia bukan main. Dia bangga banget sama dirinya, ya. Sampai dia lecehin orang karena kecantikannya, dia lecehin orang karena keberadaan dirinya. Tapi nanti kalau pada saat dia pulang selesai sudah. Makanya kata Luqman, sepertiga milikmu adalah milik binatang yang ada di dalam perut. Ya, udah 2/3 kan? Nah, sepertiga lagi kata Luqman, milik dirimu sendiri. Fahuwa amaluhu. Tulutu li nafsihi fahuwa amaluhu. Sepertiga dari dirimu menjadi milik dirimu sendiri, dia adalah amalmu. Kata Rasulullah, kalau ada jenazah yang meninggal dunia itu dia masuk ke dalam keranda, dibawa ke pemakaman, dibawa ke Budi Dharma, dibawa pergi ke pemakaman PPU. Kata Rasulullah ada 3 yang mengikuti dirinya. Anluhu amaluhu amaluhu. Anluhu amaluhu amaluhu. Apa? Diri suami, hartanya, keluarganya, amalnya. Ada kan? Anluhu keluarganya, maluhu amalnya, wa amaluhu hartanya, wa amaluhu dan amalnya. Yarji'usnani. 3 yang ikutin, 2 yang bakalan pulang, yang satu yang tinggal bersama-sama dia. Yarji'usnani wa yabqa wahid, yang bakalan ikut bersama, dirinya cuma 1. Yang 2 yang mana yang pulang? Keluarga. Suami meninggal, istri meninggal, suami pulang. Suami matiin saya. Itu alarm. Ya, istri meninggal, suami ikut nangis, ya kan? Pulang pada saat deh. kita dimakamin dia nangis, tapi pada saat udah selesai kita dimakamin dia juga ikutan pulang. Ada nggak yang nungguin ibu? Ya Allah Besti. Ya Allah, Beb, ya, Yayang, nggak ada. Bebek, nggak ada yang bakalan mau nungguin ibu lama-lama di situ, nggak ada. Anak pulang, teman keluarga, apalagi cuma sekedar ikut-ikutan di mobil, di angkot, di metro mini, wah kan rame tuh kalau ada orang meninggal, megang air es, wah bawa bendera kuning, repot banget. Sebel saya ngeliatnya tuh. Yang dimaksud mensegerakan jenazah tuh bukan kayak begitu, tetapi prosesnya
segerain. Karena apa tadi yang dia teriak, kod dimuni, cepat anterin saya pengen ketemu sama Tuhan saya. Tapi bukan marah-marah, yang kita lihat sekarang ini. Jalan sedikit dipukul, ya. Tolong sampaikan sama anak-anak kita, bukan yang kayak gitu yang sebetulnya, ya. Nah, yang sepertiga adalah diri kita sendiri. Kita harus ngejagain, memberikan bekal sholat kita, puasa kita, dan lain sebagainya. Ibu, ya, Rasulullah cuma pesan sama kita, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kita yang kemarin bulan Maulid sibuk mengadakan peringatan Maulid, Rasulullah cuma bilang fattabi'uni. Kalau kamu pengen disayang, kamu pengen dicinta, kamu pengen dinafkahi sama Allah dengan kebaikan, diberkahi, fattabi'uni, kata Rasulullah, ikutlah kepada diriku. Wayaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosamu, kesalahanmu, wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi amal nih, ya. Kita kumpulin amal kita, sholat kita, puasa kita, Quran, dan Masya Allah. Bu, Rasul pernah bilang gini, tuba liman kana taraka dunya, ya. Orang yang paling beruntung adalah orang yang berani meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dirinya. Bana qabruhu ayadkhulahu. Dia bangun kuburan sebelum dia masuk ke dalamnya. Ya kan? Ada orang yang udah menggali kuburan sekarang? Belum. Tapi maksudnya Rasulullah gini, siapin. Orang ujian, anak-anak kita ujian tuh ada kisi-kisi soalnya. Begitu juga kita udah dikasih kisi-kisi sama Rasulullah. Besok yang menyelamatkan diri kita di dalam kubur, satu, Quran yang kita baca, ya, tadi Yasin. Kemudian besok kita baca suratul Kahfi, ya kan? Ar-Rahman, Dukhan, Al-Mulk, Munjiatus Sab'ah, surat Al-Quran yang sering kali kita ulang-ulang, atau tadarus Al-Quran yang kita baca besok di dalam kubur. Anak kita nangisin kita, ya Allah, mama sendirian, kesian. Oh enggak. Mama adalah orang yang senantiasa bersahabat, berinteraksi dengan Al-Quran. Dia gak bakalan sendiri. Baru selesai dia berbicara dengan malaikat Munkar wa Nakir, datang rombongan. Luar biasa banyak, wangi, cakep, bagus. Kebingungan si ahli kubur. Kamu siapa dan apa keinginan kamu? Saya adalah pahala Quran yang pernah kamu baca di dunia. Diperintahkan oleh Allah kami menemani engkau sampai datangnya hari kiamat. Amin. Enak ya? Enak orang yang baca Al-Quran. Bu, nih Ar-Rahman, nih Dukhan, nih Al-Mulk, banyak. Ini Al-Kahfi. Ibu nanya itu di belakang rombongan banyak banget, itu siapa? Itu kuliah makmulku. Kuliah makmulku. Banyak banget. Suka pura-pura nggak tahu. Kamu kan kalau sholat muter-muter aja sudah. Habis kuliah habis kuliah. Kalau kita lagi takbiratul ihram, mereka cuma lagi ngomong di sini kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah kulhu alam nasrina atoina wal asri. Tapi paling banyak yang aku baca, ya. Bu, kita dimasukin ke dalam riahan gelap. Anak kita lagi nangisin, ya Allah mama. Oh enggak, mama kamu adalah orang yang ahli tahajud, ahli qiyamul lail, yang nggak sendirian, terang kuburannya. Ibu bangun pada waktu malam hari, ibu sedang mempersiapkan kuburan ibu, dibikin terang sama Allah dengan pahala salat-salat kita. Amin. Yang tangannya murah, yang ahli sedekah, hujan, baju kain kafannya kotor, ya, sama tanah tetap dimasukin. Anaknya pada nangis, keluarganya pada nangis, ya kan? Dulu mamanya orang yang resik, dulu mamanya orang yang afik. Gak usah khawatir nak, ibumu, bapakmu adalah ahli sedekah. Allah akan hamparkan tempat yang paling mulia di dalam kuburannya. Amin. Subhanallah. Ya, yang baik, yang hatinya gak julid,
yang baik tutur katanya, yang lembut, yang gak kasar, wa wasala rahimah, baik sama siapa aja dia menyambung tali silaturahim, gak dibeda-bedain, mau orang kaya mau orang miskin semuanya dibikin sama dia, kuburannya luas. Kan itu udah dibikin kisi-kisinya sama Rasulullah. Jadi apa yang gak disampaikan sama Rasulullah untuk kebahagiaan dunia akhirat kita, semuanya udah disampaikan, tinggal kitanya aja mau apa enggak, itu doang. Kalau mau, ayo ya sama-sama kita mengangkat kedua belah tangan. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Farij'alal muslimin, sama-sama. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin waftah minal khairi kulla mughla. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin waftah minal khairi kulla mughla. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin waftah minal khairi kulla mughla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa umran tawilan wa sabran jamilan wa 'amalan mutakabbalan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa auladan shalihan wa niyatan khalisan wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Sama-sama. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafin saya, ditoin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.